Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan alumni IKA SMPN 22 Bandung. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa menjalankannya dengan baik dan benar. Amin. Rekan-rekan alumni, di channel YouTube saya ada salah satu video yang memiliki banyak penonton. Di samping itu juga di antaranya ada yang memberikan komentar-komentar untuk kebaikan saya tentunya. Saya ucapkan terima kasih atas semua komentar itu. Namun dari sebagiannya ada yang perlu saya klarifikasi ya. Karena netizen itu begitu jeli. Sampai ada yang komen tentang bekas di jidat saya gitu. Begini rekan-rekan alumni ya. Ini agar jadi pengetahuan buat kita semua ya. Dulu ketika SD saya bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian ya. Waktu itu di SD tempat saya sekolah yaitu SDN Awi Gombong 4. Kadang kita ngobrol dengan teman-teman ya. Ketika kelas 4 kalau nggak salah itu menanyakan segala macam termasuk cita-cita ya. Waktu itu kan yang jadi tren itu adalah jadi insinyur ya. Jadi doktor ya atau dokter ya dan lain-lain lah. Nah di antaranya saya juga terbawa arus mungkin ya. Waktu itu ketika ditanya oleh teman itu saya bilang saya ingin jadi insinyur pertanian. Karena kebetulan di kelas saya itu ada seorang anak ya, seorang teman yang pintar, dia itu ingin jadi insinyur pertanian. Jadi saya terinspirasi begitu ya, ikut-ikutan aja sifatnya. Tetapi kenyataan dalam kehidupan di kemudiannya berbeda gitu ya, antara cita-cita dengan jalur hidup, karena ada takdir itu. Ya, sekarang saya mengerti begitu. Setelah SD kemudian SMP 22 menjelang kelas 3 itu saya sedang aktif-aktifnya di masjid. Senang mempelajari cara baca Al-Quran. Itu setahun lebih berarti ya. Kalau tidak salah itu dari mulai awal akhir kelas 2 lah. Kelas 2 SMP hingga kelas 3. Kemudian selesai sekolah. Nah, saya itu tidak semangat untuk melanjutkan sekolah. Karena melihat ekonomi orang tua yang sepertinya tidak memungkinkan. Saya berpikir, kebetulan saya senang belajar, ngaji. Saya ingin ke pesantren, memperdalam ilmu agama begitu. Karena kebetulan di masjid pun saya diangkat jadi pembantu guru untuk mengajar teman-teman yang lain. Tapi setelah mengajar kita merasa tidak punya ilmu ya, jadi tidak nyaman begitu. Saya putuskan saya ingin ke pesantren aja, tidak melanjutkan sekolah. Tapi ketika saya sampaikan niat ini ke ortu juga tidak mengizinkan waktu itu ya, karena ya tetap walaupun ke pesantren kan perlu biaya juga, bahkan mungkin bisa lebih besar daripada sekolah di tempat sendiri, karena kalau pesantren kan kita jauh dari tempat tinggal kita ya. Akhirnya ya saya mengalah, ya baiklah. Kalau begitu saya pengen kerja aja gitu. Nah, ceritanya saya dapat kerjaan ya. Kebetulan yang punya perusahaan itu tidak jauh, masih anggota jamaah masjid. Tetapi sejak saya kerja di situ, nah, tiap hari Sabtu
sore itu saya suka diajak oleh teman yang memperkerjakan saya itu ke saudaranya di Garut. Kebetulan paman beliau itu memiliki pondok pesantren. Sehingga setiap Sabtu itu sore kita berangkat ya, ngaji malamnya, nginep semalam, besok pagi pulang. Atau kadang besoknya masih ngaji lagi ya, sampai pulang-pulangnya siang atau sorenya di hari Minggu. Itu setahun penuh itu begitu ya. Nah, menjelang tahun berikutnya, alhamdulillah saya bisa menyisihkan sebahagian gaji dari pekerjaan itu sehingga saya bisa berbekal ya, membeli koper, kitab, pakaian. Akhirnya saya jadi mondok di paman yang mempekerjakan saya itu, daerah Malangbong ya. Sehingga saya waktu itu tahun 85, akhir kayaknya ya, akhir. Nah, kemudian saya ngaji di situ sampai sekitar tahun 92 ya. Yang fokusnya sih sampai 91 di situ, kemudian 92 itu saya sering pulang. Bolak-balik pesantren gitu. Berarti kalau dari 85 sampai 91 itu, dan juga ditambah sebelumnya ya, sebelum saya mondok itu kan setahun penuh itu apa namanya, ngaji kalong ya, ngaji kalong, nggak menetap begitu. Saya pikir kan ada 7 tahun tuh di pesantren, 7 tahun, mungkin lebih ya, mungkin lebih. Nah, selama saya di pondok itu, masjid itu belum memakai karpet seperti masjid-masjid di kota sekarang ya. Begitu masih ubin langsung. Kemudian lantai 2-nya juga pakai kayu ya, itu tidak pakai alas. Jadi selama 5 tahun lebih lah saya sholat ngaji di masjid itu. Kalau sujud tuh langsung ke lantai ya. Kalau di atasnya mungkin di lantai atasnya itu langsung ke kayunya ya. Ya kita berkegiatan seperti biasa lah. Nggak ada pikiran apa-apa ya. Ternyata selepas dari pesantren, nah jidat saya kok ada hitamnya begitu. Awalnya sendiri nggak ngeh ya. Itu kan nggak dituju ya. Tetapi setelah orang-orang yang ngobrol dengan saya itu selalu menunjuk jidat saya, nah oh iya ya, ternyata ada bekas gitu. Itulah ceritanya ya kenapa jidat saya ada bekas ya. Ini cerita apa adanya ya, nggak dibuat-buat. Bahkan di pondok tempat saya ngaji itu ada orang yang ngaji dari anak-anak tuh sampai tua ya, sampai aki-aki, sampai menikah. Masih pesantren gitu, karena mungkin dekat rumahnya situ ya. Itu lebih bagus lagi ya, bekasnya ya, sampai bulat gitu, 2 ya. Subhanallah. Ini perlu saya klarifikasi ya, soalnya sekarang lagi ribut-ribut dengan masalah itu ya. Cerita saya sih begitu, nggak tahu kalau yang lain ya. Hingga ketika di suatu komplek, saya pernah ngajar di situ ya, ada ibu-ibu komplek itu yang bertanya ke saya, Pak Ustadz kenapa katanya di jidat Pak Ustadz tuh bisa ada tanda begitu katanya. Saya ceritakan seperti yang saya ceritakan tadi ya, Bapak. Ya mungkin karena saya di pondok gitu. Setiap sholat itu tidak pakai sajadah, tidak pakai alas, langsung ke ubin atau ke lantai kayu. Ya mungkin itu, saya kira gitu aja. Saya begitu aja. Terus dia itu, oh kenapa bapak saya juga suka tahajud tiap malam Pak Ustadz, nah, tapi nggak ada bekasnya, mungkin karena pakai sajadah katanya. Ya gitu ya. Oh ya mungkin itu aja. Jadi yang nggak ada bekasnya jangan kecil hati ya. Bukan berarti Anda nggak sholat. Karena ini
Gimana ya? Ya gitu aja lah. Nggak berkaitan dengan masalah-masalah. Selain itu ya, jadi perlu saya jelaskan sehingga teman-teman mengerti ya. Bukan sengaja dibuat-buat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.